Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam genre. Perkenalkan, nama saya Ece Mamat Sutisna, Duta Genre Putra 2021 Kecamatan Parongpong. Mari kita sama-sama belajar nih, apa sih itu stunting? Yuk kita simak sama-sama. Stunting merupakan masalah kronis gizi yang disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi yang baik untuk anak dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan pertumbuhan anak ini semakin menurun ataupun tidak sesuai dengan standar di usianya. Selain itu juga terdapat beberapa indikator nih yang menyebabkan anak stunting, yaitu seorang ibu yang melahirkan anaknya kurang dari 20 tahun. Lalu juga gizi seorang ibu juga mempengaruhi, dan juga kadar anemia yang diderita oleh seorang ibu tersebut. Berdasarkan hasil dari riset kesehatan dasar di tahun 2018, terdapat sekitar 41% ibu hamil mengalami anemia dengan rentan usia 15 sampai 24 tahun. Lalu juga terdapat kekurangan gizi nih bagi remaja putri di rentan usia sekitar 15 sampai 19 tahun dengan angka 35%. Lalu juga terdapat kekurangan gizi yang dimana rentan usianya sekitar 20 sampai 24 tahun sebesar 23%. Dewasa kini, pemerintah tengah melakukan pencegahan terhadap stunting yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental bagi para remaja di Indonesia. Apalagi kita selaku generasi milenial dan juga generasi Z dituntut untuk dapat bersaing secara global di era industri 4.0. Ya, kita gak boleh banyak rebahan sih, juga gak boleh menggunakan media sosial dengan cara yang tidak bijak. Kita harus produktif, apapun kegiatan kita harus bernilai positif bagi bangsa dan juga negara. Pencegahan yang dilakukan pemerintah tersebut bukan tanpa alasan. Menurut riset kesehatan dasar di tahun 2018, terdapat 1 dari 3 balita di Jawa Barat mengidap stunting atau sekitar 31,1%, yang bisa dikatakan cukup di atas daripada provinsi-provinsi yang lain, cukup miris memang. Telah saya paparkan beberapa dampak-dampak negatif daripada stunting itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai remaja harus menyiapkan beberapa aspek untuk berkeluarga. Yang pertama, kesiapan usia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 Ayat 1, yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun, BKKBN merekomendasikan bahwa usia yang ideal untuk menikah diantaranya sekitar 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Meskipun memang secara perizinan diperbolehkan sih di usia 19 tahun, tetapi alangkah lebih baiknya jika kita menikah pada usia ideal tersebut, sehingga stunting juga dapat dicegah. Lalu aspek berikutnya adalah kesiapan fisik. Tentu saja fisik kita harus siap, sehingga dapat melakukan kegiatan hubungan seksual, bereproduksi, maupun menjalankan pekerjaan rumah tangga dan melakukan pengasuhan dengan baik dan juga benar. Maka dari itu, untuk menyiapkan fisik kita secara optimal, kita harus menjaga nutrisi dengan baik dan selalu rajin berolahraga, serta menerapkan pola hidup yang bersih dan juga sehat. Lalu yang berikutnya adalah kesiapan mental. Yang dimaksud kesiapan mental di sini yaitu kemampuan individu untuk bersifat dewasa. Ya, diantaranya dapat berpikir panjang, bijak dalam mengambil keputusan, serta memahami apa saja risiko-risiko rumah tangga dan mampu mengatasinya dengan baik, sehingga tidak menimbulkan keharmonisan yang kurang dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ataupun masalah-masalah yang lainnya. Lalu aspek yang berikutnya adalah kesiapan finansial. Tentu saja karena finansial itu merupakan salah satu penopang ekonomi yang baik, yang dimana ekonomi tersebut harus bisa menunjang kebutuhan-kebutuhan dalam berkeluarga. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berkembang,
sehingga pendapatan per kapitanya itu pasti di bawah negara-negara maju. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan diri dengan mencari pekerjaan ataupun membuka usaha, berinvestasi, dan lain sebagainya, serta memanage keuangan dengan baik. Aspek berikutnya adalah kesiapan moral. Kesiapan moral merupakan kemampuan untuk memahami sekaligus mempraktikkan nilai-nilai kehidupan seperti keyakinan, komitmen, kesabaran, rasa untuk memaafkan, serta menerima kenyataan akan kelebihan maupun kekurangan pasangan kita nanti. Kesiapan moral berguna sebagai pedoman dalam membentuk kepribadian, menjalin hubungan dengan pasangan dan juga keluarga besar, serta dapat membedakan mana yang benar dan juga salah, serta mendidik generasi-generasi berikutnya agar dapat menjadi generasi yang cemerlang. Lalu kesiapan emosional, di mana kita harus bisa menahan emosi ketika marah, senang ataupun sedih harus dapat dimanage dengan baik sehingga dapat menjalin keharmonisan rumah tangga yang optimal. Lalu kesiapan sosial, karena dalam berkeluarga juga kita membutuhkan keluarga-keluarga yang lain, sehingga kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan kesiapan interpersonal, yang berkaitan dengan kemampuan membangun hubungan dengan calon pasangan maupun keluarga besarnya, yang diantaranya kemampuan untuk berempati, berkomunikasi dengan baik, tidak egois, dan mau mendengarkan apa masukan dan juga saran dari keluarga besar ataupun pasangan kita nanti. Lalu aspek berikutnya adalah kesiapan keterampilan hidup. Keterampilan hidup merupakan gambaran kualitas seorang individu dalam kehidupan berumah tangga. Kemampuan ini berguna untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan ya. Jadi sifatnya langgeng dan akan terus bersama sampai tua nanti. Lalu yang terakhir adalah kesiapan intelektual. Kita perlu menjaga intelektual ataupun kecerdasan, karena keluarga merupakan pendidik pertama bagi seorang anak. Lalu apa sih peran kita sebagai remaja dalam mencegah stunting? Ada beberapa poin nih teman-teman. Yang pertama, kita harus menunda usia perkawinan dan juga pernikahan di bawah umur. Ya, kita isi masa muda kita itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Contohnya seperti menggapai mimpi dan juga cita-cita kita, lalu mengembangkan dan mengasah minat dan juga bakat kita, serta belajar dengan giat, sehingga kebucinan kita itu bisa teralihkan. Lalu menerapkan PHBS ya tentunya, dengan cara contohnya seperti pola tidur yang baik, pola makannya diatur, terus nutrisinya juga harus baik, tidak mengonsumsi rokok ataupun narkotika dan lain sebagainya. Dan juga di zaman kini kita harus tetap menggunakan media sosial dengan bijak. Contohnya seperti kita bikin TikTok nih yang biasanya joget-joget gak jelas, kita isi dengan video-video yang mengedukasi masyarakat dan juga teman-teman yang lain. Jadi kegiatan kita produktif, efektif, dan juga inovatif. Jadi kesimpulannya adalah stunting merupakan salah satu musuh terbesar dalam segi medis ya di Indonesia. Ya kita harus sama-sama lawan, karena stunting itu merupakan penyakit yang kronis juga. Ya kita sebagai remaja harus turut mendukung aksi pemerintah dalam mencegah stunting. Saya sebagai Duta Genre Putra 2021 Kecamatan Parongpong mengajak teman-teman semua, ayo kita bisa dalam melaksanakan Indonesia tanpa stunting. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan kata maupun perbuatan. Salam genre, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.